Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari pada kesempatan yang insyaallah penuh kebahagiaan ini kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah banyak melimpahkan beberapa nikmat rahmat-Nya sehingga kita pada malam hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bermuwajahah, untuk bertemu kembali dalam rangka mengkaji Al-Quran. Dan semuanya itu adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah, dan semoga dicatat oleh Allah termasuk amal yang soleh, amal yang mampu mengantarkan kebahagiaan kita, bahagia dunia dan akhirat. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas jasa beliaulah sehingga kita pada detik ini masih mengenal agama Islam dan masih punya kesempatan mengkaji Al-Quran juga sunnah-sunnahnya. Dan atas amal soleh hadirin sekalian kami ucapkan alhamdulillah jazakumullahu khairan katsira. Amin. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan di malam hari ini kita lanjutkan kembali yaitu surat Al-Baqarah ayat 35. Surat Al-Baqarah ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wa qulna, dan kami berfirman, ini Allah, ya Adamu, wahai Nabi Adam, uskun, fi'il amar ya, tinggallah, bertempat tinggallah, anta kamu, wa zaujuka, dan istri kamu. Jadi dua, anta kamu Nabi Adam, wa zaujuka, dan istrimu, yaitu Ibu Hawa. Al-jannata, yaitu surga. Wakula, dan makanlah kamu berdua. Jadi wakula ini karena ada yaitu alif, maka ini adalah yaitu dua, wakula, dan makanlah kamu berdua, minha, daripadanya. Maksudnya seluruh makanan yang berada di dalam surga, rogodan, ya, hingga puas. Rogodan itu hingga puas, haisu, sebagaimana si'tuma, kamu berdua sukai. Wala takroba, dan janganlah mendekati, ya, takroba berasal dari kata koroba, ya. Janganlah kamu mendekati hadhihi ini as-sajarah, pohon. Fatakuna, maka kamu berdua adalah
minadh-dhalimin, termasuk golongan orang-orang yang zalim. Setelah Allah di dalam surah ayat 34, Allah memerintahkan kepada malaikat serta jin untuk senantiasa atau bersujud kepada Nabi Adam. Maka seluruh malaikat bersujud kepadanya kecuali yaitu iblis. Dia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam dengan alasan karena penciptaannya lebih baik dibandingkan dengan Nabi Adam. Artinya di dalam diri iblis ini ada yaitu iri, ada dengki, ada hasud di dalam hatinya, sehingga dia merasa baik dan tidak mau yaitu bersujud kepada Nabi Adam. Selain itu aba wastakbar. Pertama enggan, yaitu mengikuti atau mentaati perintah Allah. Jadi bersujud kepada Nabi Adam itu adalah menghormat karena perintah Allah. Tapi iblis itu aba, enggan, enggak mau, menolak, aba. Terus diikuti sifat yang kedua yaitu wastakbaro. Ini yang lebih berbahaya. Wastakbaro, menyombongkan diri. Ya. Oleh karena itu sampai Nabi bersabda, orang yang di dalam dirinya ada sifat sombong, maka dia tidak akan yaitu menghuni yang namanya surga. Nah, iblis itu selamanya tidak akan menghuni surga karena dia punya wastakbar, yaitu sifat sombong. Karena iri, karena dengki, ya. Jadi menyebabkan apa? Pertama, menolak perintah Allah, tidak taat kepada Allah, durhaka kepada Allah. Yang kedua, menjadikan dia menjadi orang yang sombong. Oleh karena itu penyakit hati, termasuk iri hati, dengki, hasud, itu perlu dihindari. Selain itu, penyakit iri hati, dengki, hasud itu mampu menghapus amal kita sebagaimana api memakan atau membakar kayu bakar. Itu gambarannya orang yang hasud. Oleh karena itu, kalau orang itu punya penyakit hasud, berapapun amalnya, maka dia akan dimakan bagaikan yaitu api memakan kayu bakar. Artinya apa? Hilang pahalanya. Itu karena yaitu hasud. Sehingga dengan kesombongannya atau menolak perintah Allah, ya, durhaka kepada Allah, maka iblis mendapatkan gelar minal kafirin, golongan orang-orang yang kufur kepada Allah. Itu karena sombong, karena menolak perintah Allah. Nah, jadi selamanya maka iblis ini akan menjadi musuh bagi manusia. Nah, setelah itu Allah memerintahkan kepada Nabi Adam juga ibu Hawa. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata. Jadi Allah berfirman, wahai Nabi Adam, bertempat tinggallah kamu bersama istrimu, yaitu di surga. Ini ada beberapa pendapat. Apakah surga ini di dunia ataukah surga di akhirat? Maka para ulama ahli sunnah wal jamaah banyak yang berpendapat bahwa surga ini adalah surga di akhirat. Kecuali yang berpendapat surga di dunia itu adalah golongan Mu'tazilah sama golongan Qadariyah. Dia berpendapat
bahwa surga adalah di dunia. Maksudnya yang ditempati oleh Nabi Adam. Itu golongan Mu'tazilah sama Qadariyah. Selain itu, semua berpendapat bahwa surga yang ditempati oleh Nabi Adam adalah yaitu di akhirat. Yang kelak akan ditempati oleh para nabi, para syuhada, siddiqin, orang-orang yang soleh, dan orang-orang mukmin lainnya. Setelah dipersilahkan oleh Allah, yaitu Nabi Adam sama Ibu Hawa, ya. Apakah Nabi Adam sama Ibu Hawa ini masuk surga, ya, nikahnya sebelum masuk surga ataukah setelah masuk surga? Ini juga ada dua pendapat. Karena di dalam ayat ini cuma disebutkan anta wajal jukal jannah. Di dalam kitab salaf disebutkan bahwa Nabi Adam dan Ibu Hawa, ya, ini yang pendapat paling banyak, paling masyhur, bahwa Nabi Adam itu dinikahkan setelah yaitu memasuki surga. Pada saat Nabi Adam ditempatkan di dalam surga dalam keadaan sendirian, maka dia tidak punya teman. Akhirnya Nabi Adam ini ditidurkan oleh Allah. Ditidurkan oleh Allah. Setelah tidur, maka Allah memerintahkan kepada malaikat, ya, supaya yaitu mengambil tulang rusuk bagian kiri, ya, Nabi Adam untuk diambil. Setelah itu diciptakan oleh Allah, yaitu Ibu Hawa. Setelah penciptaan Ibu Hawa, maka setelah itu diletakkan di samping yaitu Nabi Adam. Maka pada saat itu Nabi Adam begitu bangun, maka dia kaget. Kok ada makhluk lain selain dia? Padahal ketika yaitu mau tidur itu belum ada makhluk. Begitu bangun ada makhluk, ya, dan dilihatnya oleh Nabi Adam. Pada saat itu Nabi Adam sudah diberi oleh Allah yang namanya nafsu. Jadi Nabi Adam ketika melihat yaitu Ibu Hawa, itu di dalam hatinya timbul rasa cinta, rasa suka. Pada saat itu ditanya oleh Nabi Adam, hei fulan, siapa kamu? Saya adalah wanita atau perempuan. Kenapa kamu diciptakan? Maka Ibu Hawa menjawab, agar kamu tentram kepadaku. Agar kamu tentram kepadaku. Setelah itu malaikat bertanya kepada Nabi Adam, ya, sambil ngetes, karena Nabi Adam kan orang yang cerdas. Pada saat yaitu ketika disuruh menyebutkan satu benda, maka para malaikat tidak mampu, maka Nabi Adam lah yang lebih mampu. Hei Nabi Adam, siapa itu? Nabi Adam menjawab, itu adalah Hawa. Kenapa Hawa? Karena dia tercipta dari sesuatu yang hidup, yaitu dari tulang rusuk Nabi Adam. Nah, setelah terciptanya Ibu Hawa, maka pada saat itu Nabi Adam langsung cenderung dan suka terhadap Ibu Hawa. Akhirnya setelah mau disentuh oleh Nabi Adam, maka Allah memanggil, hai Adam, jangan kau sentuh dulu, karena itu belum halal bagimu. Engkau harus membayar mahar terlebih dahulu sebelum kamu menyentuh. Artinya apa? Nabi Adam pun harus nikah terlebih dahulu bersama Ibu Hawa sebelum menyentuhnya.
Setelah itu Nabi Adam bertanya kepada Allah, ya Allah, apa maharnya? Atau apa mas kawin? Mas kawinnya. Maka disebutkan di dalam kitab salaf dan di dalam hadis, maka maharmu adalah kamu harus membaca sholawat kepada Nabi yang kukasihi, yaitu Nabi Muhammad 10 kali. Ada riwayat yang menyebutkan 20 kali. Saya bayangkan, penciptaan Nabi Adam pada saat nikah itu maharnya menggunakan yaitu sholawat kepada Nabi. Artinya apa? Pada saat itu Nabi Muhammad, nama Nabi ini sudah terpampang, ya, yaitu berada di surga. Sudah ada. Ya. Makanya mas kawinnya itu disuruh membaca yaitu apa? Sholawat kepada Nabi. Nabi yang dikasihi oleh Allah. Jadi tidak ada Nabi yang paling dikasihi Allah kecuali yaitu Nabi Muhammad. Sampai di dalam hadis disebutkan, seandainya bukan karena Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan yaitu makhluk. Itu. Jadi maharnya itu berupa yaitu sholawat kepada Nabi. Maka para ulama yang namanya mahar itu enggak harus benda misalnya emas, uang. Ada yang maharnya itu misalnya membaca Quran, surat apa. Kan enggak tentu. Ada. Terus apalagi pokoknya mahar itu kan pemberian kepada yaitu sang istri. Ya kalau misalnya enggak punya ya dibacakan surat ikhlas maharnya. Kalau mau ya. Kalau mau. Yang meminta mahar itu sebenarnya adalah wanita ataupun calon istri. Terserah mintanya berapa. Asalkan tidak memberatkan. Ini memberatkan untuk pihak laki-laki bisa menawar. Boleh menawar. Yeah. Misalnya gak kuat, misalnya ditentukan sekian gak kuat, gimana kalau sekian. Artinya apa? Musyawarah. Gak apa-apa. Yang penting tidak memberatkan, yaitu di antara keduanya. Dan di dalam hadis disebutkan Nabi Adam itu diciptakan hari Jumat. Ya, diciptakan hari Jumat, nikahnya hari Jumat, dimasukkan surga hari Jumat, dikeluarkan hari Jumat, dan meninggalnya nanti hari Jumat, dan hari kiamat terjadi hari Jumat. Serba hari Jumat. Jadi manusia pertama diciptakan hari Jumat, masuk surga hari Jumat, nikah hari Jumat, keluar surga hari Jumat. Nggih. Manten-manten apa? Meninggal hari Jumat. Itu disebutkan insyaallah di dalam yaitu apa? Hadis Bukhari. Ya. Setelah yaitu apa? Setelah nikah, artinya dinikahkan oleh Allah dan disaksikan oleh apa? Para malaikat. Maka setelah itu yaitu dipersilahkan untuk menempati surga, uskun anta wa zaujukal jannah. Silahkan menempati surga. Setelah itu wakula, dan makanlah minha daripadanya rawadan, sepuasnya. Segala apa yang ada di surga maka silahkan dimakan. Dan di sana tidak ada buang air kecil, buang air besar. Di sana seluruhnya serba murni. Tidak ada orang yang makan setelah itu sakit perut. Seluruhnya
ya, istri di surga itu semuanya adalah suci, tidak pernah libur, tidak pernah maksudnya menstruasi, tidak pernah batuk, tidak pernah yaitu mengeluarkan ingus ataupun dahak. Seluruhnya adalah bersih dan sehat. Itu wanita-wanita yang berada di surga. Dan makanannya serba lezat serta yaitu memuaskan. Artinya bergizi. Dan di sana tidak ada yang buang air. Baitul khola ataupun WC tidak ada. Hai susitum, ya, yang kamu sukai. Setelah itu persilahkan keduanya. Tapi ada satu larangan. Ini ya. Ini bedanya, yaitu ketika surga ditempati oleh Nabi Adam sama surga nanti yang ditempati oleh para nabi nanti atau kelak. Itu bedanya itu. Kalau pada zaman Nabi Adam itu masih ada larangan, masih ada ujian. Tapi kelak, ya kelak, para nabi, para syuhada, atau orang-orang yang soleh, orang-orang mukmin ketika masuk surga nanti itu sudah tidak ada larangan. Larangan itu sifatnya ketika kita berada yaitu di dunia. Makanya Allah menciptakan dunia itu dalam rangka adalah memberikan ujian kepada kita. Siapa di antara kita orang-orang yang terbaik. Makanya kenapa hidup itu sulit? Karena memang hidup di dunia itu adalah penuh dengan ujian. Sampai kapan? Ya sampai kita itu dipanggil oleh Allah. Itu ujian terus. Iya, kalau sekolah ujiannya paling tengah semester 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Tapi kalau ujian hidup itu tidak pernah henti. Selamanya ada ujian. Semakin meningkat iman kita, maka Allah pun memberikan ujian semakin besar, semakin tinggi terus sesuai dengan tingkat keimanan. Maka perlu disadari bahwa kita memang hidup di dunia ini adalah memang ujian. Kalau kita memahami bahwa hidup itu ujian, maka kita insya Allah di dalam menghadapi hidup itu serba ikhlas. Kenapa? Sadar bahwa kita melakukan ini adalah ujian dari Allah. Ikhlas di dalam menerima ketentuan dan takdir Allah. Kalau orang tidak memahami bahwa hidup ini adalah ujian, maka dianggap di dunia ini serba sengsara. Orang Jawa bilang serba nelongso. Tidak pernah bersyukur kepada Allah. Hanya menyesali nasib dan nasib. Sampai kadang-kadang kenapa aku jadi begini, kenapa aku jadi begitu. Itu menyesali nasib. Gak memahami bahwa hidup di dunia ini adalah ujian. Lah Nabi Adam sama Ibu Hawa ada larangan dari Allah ketika berada di surga, wala taqroba hadhis sajar. Hai Adam, janganlah kamu mendekati pohon ini. Maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan pohon kurma, ada yang mengatakan pohon gandum. Maka para ulama yang lain mengatakan tidak penting namanya. Karena di dalam Quran dan Sunnah tidak pernah disebutkan. Tidak pernah disebutkan namanya pohon apa. Dan itu memang sengaja disamarkan oleh Allah. Disamarkan. Artinya apa? Supaya tidak ada yang tahu pohon apa. Dan di dalam Quran pun tidak ada, di dalam hadis pun tidak ada. Cuman disebutkan hadhis sajarah. Jangan kamu mendekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin. Kalau enggak,
kamu akan menjadi orang-orang yang zalim. Hanya mendekati saja itu sudah, yaitu termasuk orang-orang yang zalim. Artinya apa? Di dalam ayat ini sudah memberikan tanda pada kita. Ketika di situ ada satu kemaksiatan ataupun larangan Allah, ternyata kita itu benar-benar dilarang meskipun kita itu hanya mendekati. Hanya mendekati. Sampai kalau di dalam apa? Quran itu wala taqrabuz zina. Janganlah kamu mendekati perbuatan zina. Lu mendekati saja enggak boleh. Apalagi zinanya. Mendekati itu apa maksudnya? Artinya kita atau perbuatan kita itu ngarah pada yaitu perbuatan zina. Contoh, memandang lawan jenis yang melebihi batas sehingga timbullah yang namanya maksiat. Ya. Itu kan sudah mendekati zina. Terus kumpul-kumpul dengan wanita-wanita misalnya, itu sudah termasuk mendekati zina. Kecuali kalau misalnya orang banyak, dan itu pun tidak campur baur. Itu wala taqrabuz zina. Maka berhati-hatilah. Kita mendekati saja dilarang. Artinya apa? Kalau orang itu sudah mendekati, mesti kepingin tahu. Kalau sudah kepingin tahu, biasanya kepingin merasakan. Kayak apa sih? Nah, akhirnya masuklah di situ. Kalau sudah masuk, maka sulit untuk keluar dari lembah kesesatan, dari lembah kemaksiatan. Lah Nabi Adam dilarang untuk mendekati pohon. Itu karena memang larangan Allah. Oleh karena itu bentuknya apapun, kalau itu memang larangan Allah, maka haram untuk dilanggar. Bentuknya apapun. Ya. Karena itu larangan Allah, maka kita dilarang untuk melanggarnya. Sebagaimana Nabi Adam. Ujiannya hanya satu. Jangan mendekati. Ya. Jangan mendekati. Karena iblis ya, berangkatnya sudah iri, sudah hasut, ya, sudah dengki kepada Nabi Adam, dan kepingin sekali bagaimana caranya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam itu bisa hilang. Itulah bahayanya sifat hasud ya di situ. Kepingin nikmat yang ada pada orang lain itu bisa hilang darinya. Dan dia menjadi orang yang kufur kepada Allah. Itu namanya hasud. Ya. Termasuk iblis bangsa jin kepada yaitu Nabi Adam. Karena sifat hasudnya kepingin menjerumuskan Nabi Adam dan Ibu Hawa. Karena nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam tidak terhingga, tidak tertandingi. Begitu diciptakan, ya, keduanya dinikahkan, setelah itu diberi nikmat yang begitu besar. Iblis jin iri. Akhirnya digodalah yaitu Nabi Adam dan Ibu Hawa. Berbagai macam menggoda Nabi Adam, Ibu Hawa berkali-kali, ribuan tahun dan lain sebagainya. Akhirnya yang namanya jin ini setelah itu menggodalah yang namanya wanita yaitu Ibu Hawa. Ya, dengan berkata, kalau kamu mau mendekati dan memakan buah pohon ini, maka kamu akan langgeng selamanya, yaitu di surga. Setelah itu apa? Ibu Hawa terpicrut, terbuai omongan jin, omongan
iblis. Akhirnya ganti. Yang asalnya Nabi Adam digoda oleh iblis gak mau, sekarang yang merayu adalah ibu Hawa. Ganti. Kenapa? Karena ibu Hawa ini sudah terbuai, sudah tergoda oleh bujuk rayu setan. Akhirnya ganti ngerayu Nabi Adam. Makanya hati-hati. Rata-rata kalau laki-laki itu dirayu oleh wanita, oleh istrinya, itu rata-rata luluh. Luluh. Ya. Sama lihat orang yang banyak korupsi itu rata-rata itu karena istrinya minta ini dan itu, akhirnya apa? Seorang laki-laki berani untuk berkorupsi atau mencuri. Makanya dibalik kesuksesan seorang suami itu dibaliknya adalah seorang istri yang baik. Kalau istrinya baik, insya Allah suaminya juga orang yang baik. Tapi kalau istrinya nggak baik, jadi pegawai ya nggak karu-karuan. Kenapa? Mintanya itu banyak. Nah, kembali kepada Nabi Adam dan Ibu Hawa. Akhirnya Nabi Adam pun menyetujui untuk memakan yaitu buah pohon itu. Maka iblis mengatakan buah khuldi. Khuldi itu berasal dari kata kholidun, artinya kekal, langgeng selamanya. Karena iblis menggoda Ibu Hawa, kalau kamu ingin langgeng di surga, maka makanlah buah ini. Padahal Allah mengharamkan. Karena ucapan setan ataupun iblis yang manis, maka keduanya pun tergoda. Akhirnya makanlah keduanya. Ya. Setelah makan, maka keduanya disebutkan di dalam ayat lain, maka seluruhnya ya, pakaian yang dipakai itu terlepas semuanya, dan kenikmatan yang pernah diterima semuanya diambil oleh Allah. Artinya apa? Bahwa surga itu seharusnya ditempati oleh orang-orang yang suci, oleh orang-orang yang bersih hatinya, oleh orang-orang yang tidak pernah berdosa. Nah, karena Nabi Adam dan Ibu Hawa melanggar perintah Allah, akhirnya seluruh kenikmatannya diambil oleh Allah. Maka di dalam yaitu surat Al-Baqarah ayat 36 disebutkan fa'azallahuma, maka menggelincirkan keduanya asyaitonu setan anha daripadanya, maksudnya dari surga, fa'akhrajahuma, maka Allah mengeluarkan keduanya mimma dari apa atau tempat, kana adalah keduanya fihi di dalam. Nah, setelah memakan buah itu, ya artinya kalau setan menyebutkan yaitu buah khuldi, karena tergoda oleh bujuk rayu setan, maka setelah itu dikeluarkan oleh Allah fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Keduanya dikeluarkan dari tempat semula yang asalnya penuh dengan kenikmatan, makan sepuasnya, tidur seenaknya karena melanggar perintah Allah, akhirnya dikeluarkan dari kenikmatan dan baju surga pun diambil. Akhirnya keduanya memakai baju daun. Jadi daun yang berada di surga, pohon yang ada di surga itu diambil untuk dijadikan pakaian. Oleh karena itu sampai sekarang itu ada orang yang masih memakai yaitu pakaian dari daun. Itu adalah pakaian yang pertama kali dipakai oleh Nabi Adam ketika keluar dari surga.
Ya karena dia melanggar. Oleh karena itu, kalau orang itu banyak melanggar perintah Allah, durhaka kepada Allah, maka jangan sekali-kali berharap yaitu tentang surga. Kalau tahu itu memang ada harapan, ya kita harus yaitu dibersihkan terlebih dahulu sampai menjadi orang-orang yang benar-benar bersih, suci, tanpa noda, tanpa dosa. Nanti ada ya. Jadi ketika orang itu dari neraka diangkat oleh Allah ke dalam surga, sebelumnya harus dimandikan yaitu di satu sungai, yang mana sungai itu di pinggirnya itu ada pohon bambu. Setelah disuruh mandi, maka seluruh bekas bakaran api neraka itu akan hilang. Setelah mandi di sebuah sungai, maka diangkatlah oleh Allah dan diberilah sebuah kalung sebagai tanda bahwa dia memasuki surga. Harus dicuci terlebih dahulu. Jadi masuk surga dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, putih dan tanpa noda, tidak ada yaitu goresan hitam sedikit pun enggak ada. Dibersihkan oleh Allah. Setelah itu baru masuk surga. Dan di surga sudah yaitu apa? Artinya ditunggu oleh bidadari. Dan ditunggu oleh istrinya. Kalau memang istrinya masuk surga. Kalau belum masuk surga berarti apa? Nanti nunggu terlebih dahulu, setelah nanti diangkat baru yaitu nyusul. Yang jelas istri di dunia itu tetap akan menjadi istri di akhirat kelak. Ya, tetap menjadi istri. Kalau memang sama-sama masuk surga. Dan masuk surga itu kan kadang-kadang gak bersamaan. Yang suami dulu ataukah yang istri dulu. Kalau memang bersamaan ya alhamdulillah. Berarti masuknya surga antara suami istri itu bersamaan. Sesuai dengan apa? Yaitu kadar besar kecilnya dosa yang kita miliki. Sehingga kita harus berada di dalam neraka untuk dibersihkan terlebih dahulu. Ya. Setelah dikeluarkan oleh Allah dalam keadaan semula, ya, kenikmatan sudah diambil oleh Allah, wakulna, dan kami berfirman. Allah berfirman, ihbitu, ya, turunlah kamu. Wa'dukum, sebagian kamu, libatin, bagi sebagian yang lain, aduun, menjadi musuh. Walakum, dan bagimu, fil ardi, di bumi, mustaqorrun, tempat menetap. Wa mataun, dan kesenangan ilahin, hingga waktu tertentu. Setelah itu Allah berfirman kepada keduanya, juga kepada iblis. Karena di sini disebutkan ihbitu jamak, berarti antara Nabi Adam, Ibu Hawa, iblis, semuanya diusir oleh Allah dari surga. Ihbitu ba'dukum li ba'din aduun. Ya. Silahkan keluar dari surga. Dan antara kamu atau satu dengan yang lainnya adalah aduun, yaitu menjadi musuh. Dan bayangkan, sudah menjadi ketetapan bahwa setan, iblis, itu selamanya ila yaumil qiyamah adalah musuhnya manusia. Atau Nabi Adam dan keturunannya sekali. Ila yaumil qiyamah. Itu tetap menjadi musuh. Karena itu sudah ditetapkan oleh Allah. Walakum, dan bagimu fil ardi, di dalam bumi, ya, mustaqorrun, itu tempat menetap. Wa mataun, dan di sana ada kesenangan. Ilahin, sampai waktu yang tertentu. Artinya apa?
sampai Allah itu menjemput ajalnya. Makanya pada saat diturunkan, maka Nabi Adam yaitu diturunkan di India, ya, Ibu Hawa di Jeddah, terus jin diturunkan di dekat Basrah. Setelah itu bertahun-tahun maka dipertemukan oleh Allah, bahkan ribuan tahun dipertemukan oleh Allah di Arafah, di Jabal Rahmah. Ya, jenengan sing nate haji dan gane mriko, Jabal Rahmah niku biasa sing tinggoni tiang-tiang berdoa, nggih. Sing tiang-tiang biasa nitip donga nggih ten gane mriku. Ngapunten nggih. Lek kebudayaan ten gane pundi niku? Pasuruan apa Probolinggo niku? Niku lek nitip donga, ngapunten niki nggih. Nyangoni ana sing 300, ana sing lho budaya ten mriku niku ngoten. Ngapunten nggih niku. Masalah enten sing cerita ngoten. Dadi waktu niku umroh, mboten haji umroh niku enten sing titip donga dicowat kabeh. Nyangoni 300, 500. Dadi nek kono ndonga wong sak kampung sing dicateti kabeh iku mau. Nek nggone Jabal Rahmah niku. Jabal niku gunung, Rahmah niku adalah penuh kasih sayang. Jadi tempat bertemunya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Nek gunung niku pun ribuan tahun. Sampeyan bayangno, no India niku pundi? Nek saged mriki. India kari Jeddah. Nek donya bumi kaya ngenten iki mek ana wong loro tok sampeyan bayangno. Oleh karena itu, kenapa Allah sampai membekali Nabi Adam sebuah ilmu yang mencukupi? Itu karena memang mau diturunkan ke dunia. Orang hidup di dunia itu tanpa ilmu bagaikan orang yang berjalan di kegelapan malam. Makanya kalau orang itu tanpa ilmu, cara wong mlaku iku ngerabak. Tanpa ilmu masalahnya. Ya. Tapi orang yang berilmu maka dia berjalan bagaikan menggunakan cahaya ataupun sinar. Wis mboten kesandung blas. Kenapa? Ya memang punya ilmu. Bapak kita Nabi Adam sebelum turun ke dunia itu sudah dibekali oleh Allah ilmu. Seluruh makhluk barang yang ada di dunia semuanya disebutkan oleh Allah. Diberitahu oleh Allah kepada Nabi Adam. Oleh karena itu ketika melakukan hidup di dunia tidak ada kesulitan sama sekali. Karena sudah punya ilmu. Maka penting sekali sampai di dalam agama kita, agama Islam mewajibkan untuk mencari ilmu sampai kita masuk liang lahat. Loh, sampai pejah niku tetap punya kewajiban mencari ilmu. Terus ilmu itu juga enggak harus berada di sekolah di mana saja, asalkan ilmu itu manfaat, maka kita ambil. Baik itu urusan dunia ataupun urusan akhirat. Kata Nabi, kalau kamu ingin hidup di dunia enak, maka carilah ilmu tentang dunia. Kalau kepingin hidup di akhirat enak, maka carilah ilmu tentang akhirat. Maka keduanya hendaknya kita cari. Supaya apa? Kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat itu lengkap. Tidak menjadi orang yang pailit atau orang yang rugi baik di dunia maupun di akhirat. Dan di dalam dunia itu ada kata Allah wa mataun ilahin. Ada kesenangan yang sudah ditentukan oleh Allah. Artinya apa? Dunia ini adalah fana. Dunia ini adalah sifatnya sementara. Dan dunia ini akan rusak.
Oleh karena itu dunia ini tidak pernah langgeng. Lah orang yang tertipu dengan dunia, seakan-akan dunia adalah yang terakhir, itu nanti di akhirat akan menjadi orang yang rugi. Karena di dunia hanya diperbudak oleh dunia, oleh harta benda. Sehingga di dalam hidupnya itu melupakan atau banyak melupakan Allah. Ya. Maka apa yang ditentukan oleh Allah, kesenangan yang sudah ditetapkan oleh Allah, sampai ketentuan Allah berarti sampai ajal kita dijemput oleh Allah. Berapa tahun? Terserah Allah. Kita hanya berusaha berdoa kepada Allah. Kalau kepingin umur kita panjang, hanya memohon kepada Allah. Ya Allah, berilah saya umur yang panjang, manfaat dan barokah. Hanya itu. Dan keputusannya terserah Allah. Selain itu, usaha secara lahir, ketika kepingin umur panjang, maka yang dimakan harus sehat. Itu namanya usaha lahir, ya, makanannya harus sehat. Batinnya kita berdoa kepada Allah. Ya, oleh karena itu kalau misalnya jenengan mengadakan penelitian kenapa orang dulu itu umurnya lebih panjang dibandingkan dengan orang sekarang. Ya, kalau orang dulu yang namanya makan itu kalau nggak dingin nggak makan. Tapi orang sekarang kalau makan dingin tidak mau. Serba panas, bakso panas, minumnya es. Makanya orang sekarang itu kan giginya cepet gitu. Orang dulu itu sampai tua itu kan giginya sih kuat. Kenapa? Ya makanya dingin. Didem dilek. Orang sekarang ya tidak kesuwen. Sekarang serba instan. Ya, enggak mau yang lama serba cepat. Itu orang sekarang. Makanya umurnya juga serba cepat. Umurnya orang sekarang kan instan. Kayak petik potong tuh. 30 ya, 25 sampai 30 sudah keberatan 30 ya, apalagi 40. Orang sekarang 25, 30, 50. Nah, itu kadang-kadang sudah out. Itu karena memang yang dimakan. Nah, kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, waktu yang telah ditentukan. Dan ini adalah wajib bagi kita, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa mesti akan merasakan mati. Kalau kepingin ketemu kepada Allah, maka syaratnya dan wajib harus mati. Tidak ada makhluk yang tidak mati. Kalau kepingin ketemu Allah, semuanya mati. Ya, karena apa? Kematian ini adalah yaitu alam barzah, itu adalah antara alam akhirat dan alam dunia yang akan mengantarkan kita kepada alam akhirat. Kepingin ketemu malaikat nggak mati dulu ya nggak bisa. Saman masih menggali kubur sedalam apapun, setelah itu samen pendem nak kuno nggak akan bertemu dengan malaikat. Kenapa? Wong belum mati. Malaikat tahu lah. Orang belum mati masuk dipendem pirang-pirang tahun, nggak mungkin ketemu malaikat. Tapi kalau sudah wafat, sudah mati, begitu ditinggal oleh penanamnya, orang yang mengkubur 3 langkah, maka malaikat langsung datang. Nggak kelamaan. Langsung ditanya. Oleh karena itu syaratnya untuk bertemu Allah dan masuk akhirat itu mesti mati. Termasuk Nabi Isa juga mati. Ya, diwafatkan oleh Allah. Dan wajib bagi kita, termasuk kita, ini dalam rangka ngantri, yaitu ngantri kematian. Nah, dalam rangka ngantri nikilah kita harus mencari bekal untuk bekal kehidupan yang akan datang. Itu lebih
lebih besar dibandingkan dengan bekal yang ada di dunia. Karena kalau orang itu tanpa bekal ketika pergi, dia akan sengsara. Kenapa? Karena tanpa bekal. Itu dalil akalnya kan begitu. Terus nggak jauh-jauh. Kalau sampean ke Surabaya tanpa sangu, gimana? Mau naik bis nggak bisa, harus berjalan. Mau beli es nggak bisa, harus minum apa? Tuh. Tapi kalau ada bekal, insya Allah serba gampang. Ke akhirat juga begitu. Ketika bekal kita semakin banyak, maka kita yaitu semakin mudah, yaitu berjalan di akhirat dan tanpa kesulitan. Sehingga Allah sudah menetapkan bahwa bumi ini adalah tempat manusia dan ada kesenangan di situ, yaitu sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah, yaitu sampai ajal kita dijemput oleh Allah. Yang jelas kita harus siap kapan saja waktunya dan kita tidak bisa menolaknya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal datang, kita tidak bisa mengakhirkan atau mendahulukan sesuai dengan perintah Allah. Kapan harinya, kapan jamnya, nah itulah yang telah ditentukan bagi kita. Maka kita harus siap, yaitu menghadapi kematian, karena mati itu adalah sebuah keindahan dan sebuah harapan bagi orang-orang mukmin untuk bertemu, yaitu Allah. Kita rindu kepada Allah, oleh karena itu perbanyaklah untuk ibadah kepadanya. Karena di antara tanda orang rindu kepada Allah adalah senantiasa mentaati semua perintahnya dan senantiasa beribadah kepada Allah. Itu tandanya rindu kepada Allah. Tapi kalau tidak rindu, ya terserah. Karena orang yang tidak rindu kepada Allah, yang jelas nanti di akhirat tidak akan selamat. Saya kira cukup ya. Apa yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.